Ya, kami awali dengan informasi yang pertama. Israel terus menggempur wilayah Gaza, Palestina dengan serangan udara tanpa henti saat perang berkecamuk. Jumlah korban tewas di Gaza telah meningkat menjadi sedikitnya 1.200 orang dan sekitar 5.600 orang mengalami luka-luka. Jet-jet tempur Israel terus menggerus Gaza, Palestina dengan serangan udara hari ini ketika ribuan orang terpaksa meninggalkan rumah mereka, meninggalkan jalan-jalan dan toko-toko di kota yang telah diblokade total oleh Israel itu hampir kosong. Media Palestina yang mengutip Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan jumlah korban tewas di Gaza, Palestina telah meningkat menjadi sekitar 1.200 orang dengan sekitar 5.600 orang lainnya luka-luka. Sementara militer Israel menyebut jumlah orang yang tewas di Israel 1.200 orang dan lebih dari 2.700 orang terluka. Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB di Gaza mengungkapkan sekitar 340.000 dari 2,3 juta penduduk Gaza telah mengungsi akibat perang dan sekitar 65% dari mereka mencari perlindungan di tempat penampungan atau sekolah. Setelah kelompok pejuang Palestina Hamas melancarkan serangan mendadak di Israel Selatan pada Sabtu, 7 Oktober lalu, Israel telah mengerahkan formasi tank dan kendaraan lapis baja di dekat Gaza sebagai persiapan untuk serangan darat. Pejuang Hamas mengancam akan mengeksekusi 1 orang Israel yang mereka sandera setiap kali militer Zionis membom 1 rumah warga Palestina tanpa peringatan. Tim penyelamat mengevakuasi jenazah-jenazah dari rumah warga Palestina yang menjadi sasaran serangan udara Israel di Khan Yunis, Gaza, Palestina. Militer Israel menyatakan pihaknya melancarkan serangan skala besar terhadap sasaran milik kelompok pejuang Palestina Hamas di Gaza pada Kamis dini hari waktu setempat. Tim penyelamat bergegas mengevakuasi jenazah-jenazah dari rumah warga Palestina yang menjadi target serangan udara Israel di kawasan kamp pengungsi Khan Yunis, Gaza, Palestina. Militer Israel menyatakan pihaknya melakukan serangan besar-besaran terhadap sasaran-sasaran milik kelompok pejuang Palestina, Hamas, di Gaza, Palestina pada Kamis pagi pukul 4.30 waktu setempat. Namun militer Israel tidak memberikan rincian serangan ketika Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menuju ke wilayah Israel untuk bertemu dengan para pemimpin di kedua pihak yang berkonflik. Media pejuang Hamas melaporkan 15 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya luka-luka akibat serangan udara Israel. Sebelumnya, media Palestina yang mengutip Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan jumlah korban tewas di Gaza telah meningkat menjadi sedikitnya 1.200 orang dan sekitar 5.600 orang luka-luka. Jet-jet tempur Israel telah menggempur sasaran-sasaran di Gaza selama berhari-hari terakhir setelah pejuang Hamas melancarkan serangan mendadak di wilayah Israel Selatan. Warga Gaza menghadapi krisis kemanusiaan yang parah setelah Israel memerintahkan pengepungan total sebagai tanggapan atas serangan mendadak oleh kelompok pejuang Palestina Hamas. Jalur Gaza, Palestina, tempat hampir 2,3 juta orang tinggal di wilayah seluas 365 km persegi, bisa menghadapi krisis kemanusiaan terburuk dalam sejarahnya setelah Israel memerintahkan pengepungan total di wilayah pesisir tersebut. Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, memerintahkan pengepungan total jalur Gaza pada Senin lalu sebagai tanggapan atas serangan mematikan terhadap Israel oleh kelompok pejuang Palestina Hamas yang menguasai Gaza. Menteri Energi Israel, Israel Katz, memerintahkan perusahaan air nasional Israel, Mekorot, untuk segera memutus pasokan air ke Gaza dan menyatakan pasokan listrik dan bahan bakar Israel ke wilayah Gaza sudah terputus pada hari Minggu. Israel mengendalikan sebagian besar pasokan listrik dan air ke Gaza, serta impor dan ekspor bahan bakar, barang, dan obat-obatan, serta lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah tersebut. Setelah serangan udara berhari-hari yang menghancurkan banyak bangunan, warga Palestina yang menjadi para tunawisma harus berusaha mencari perbekalan di reruntuhan.
jalur Gaza berada di bawah blokade Israel sejak tahun 2007. Tidak lama setelah Hamas memenangkan pemilu dan mengambil alih kekuasaan atas Gaza. Namun blokade tersebut telah dimitigasi selama bertahun-tahun. Israel dan Mesir mengendalikan pasokan air, listrik, bahan bakar, dan obat-obatan. Aksi dukungan untuk Palestina digelar di berbagai negara, termasuk di Afrika Selatan dan Spanyol. Pengunjuk rasa menyebut yang terjadi di Gaza, Palestina bukan konflik, melainkan genosida atau pembunuhan massal. Para pengunjuk rasa di Afrika Selatan meneriakkan bebaskan Palestina selama demonstrasi di kota Johannesburg dan Cape Town. Di Johannesburg, di luar konsulat Amerika Serikat, pengunjuk rasa mengecam Israel atas penindasan terhadap warga Palestina. Di Cape Town, puluhan pengunjuk rasa berkumpul di luar Museum Yahudi Afrika Selatan, memegang plakat dan menyerukan kebebasan Palestina. Di Amman, Yordania, sambil mengibarkan bendera Palestina, warga Yordania turun ke jalan untuk menunjukkan dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Sebagian besar penduduk Yordania adalah warga Palestina, dan Yordania berbagi perbatasan dengan wilayah pendudukan tepi barat Palestina. Yordania kehilangan sebagian wilayahnya ke tangan Israel selama perang tahun 1967. Di Toronto, Kanada, warga berunjuk rasa untuk mendukung warga Palestina dan berbaris menuju konsulat Israel. Sambil meneriakkan slogan-slogan seperti dari sungai ke laut, Palestina akan merdeka, para pengunjuk rasa berkumpul di depan balai kota. Di Spanyol, ratusan orang berunjuk rasa di Barcelona untuk mendukung warga Palestina. Sekitar 200 orang berkumpul dengan membawa bendera Palestina dan spanduk bertuliskan "Ini bukan konflik, ini genosida" atau membela Palestina di luar fasilitas Uni Eropa. Joseph Hernandez, seorang pengunjuk rasa berusia 72 tahun, mengatakan bahwa Uni Eropa dan komunitas internasional harus membantu mengakhiri konflik tersebut. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mempersiapkan sejumlah langkah evakuasi warga negara Indonesia di daerah konflik Palestina dan Israel. Salah satunya membuat jalur atau koridor kemanusiaan untuk menjamin keamanan rute evakuasi. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Yuda Nugraha menyatakan pihaknya mengambil 3 langkah untuk mengevakuasi para WNI. Saat ini Kementerian Luar Negeri telah menyusun rencana kontingensi untuk para WNI. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018. Dalam rencana kontingensi itu ada skenario rute-rute evakuasi yang diambil dan dijajaki. Namun ia mengaku belum dapat menjelaskan secara detail karena informasi terbatas. Langkah selanjutnya, Kementerian Luar Negeri berusaha menciptakan jalur atau koridor kemanusiaan untuk menjamin keamanan rute evakuasi. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah berkomunikasi dengan Presiden Asosiasi Indonesia Jenewa untuk bekerja sama menciptakan jalur kemanusiaan. Selain itu, pihaknya telah mengadakan briefing melalui Zoom meeting dengan para WNI. Dalam briefing tersebut, Kementerian Luar Negeri menjelaskan kondisi keamanan dan rencana kontingensi terkait bagaimana proses evakuasi dilaksanakan, rutenya dan apa yang harus dilakukan para WNI saat menunggu evakuasi dan saat evakuasi. Kementerian Luar Negeri juga melakukan koordinasi lapangan untuk mempersiapkan transportasi dan logistik. Koordinasi itu dilakukan perwakilan Republik Indonesia, yakni KBRI Yaman, KBRI Kairo, dan KBRI Beirut. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha mengimbau para WNI untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghubungi hotline KBRI Aman, KBRI Kairo, dan KBRI Beirut. Sementara itu, saudara, rumah sakit Indonesia di Gaza, Palestina hancur akibat terkena serangan udara Israel. Atas tindakan itu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta pemerintah untuk melayangkan protes kepada Israel. Rumah sakit Indonesia di Gaza, Palestina terkena serangan bom yang ditembakkan oleh roket-roket Israel saat menyerang Palestina. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani meminta pemerintah agar melayangkan protes terbuka ke Israel. Ia menilai rumah sakit itu dibangun dengan sumbangan masyarakat Indonesia untuk program kemanusiaan. DPR meminta pemerintah agar terus memainkan peran aktifnya dalam menghentikan konflik antara Palestina dan Israel.
Ia menilai momentum tersebut untuk menegaskan sikap Indonesia terhadap Israel dengan mengutuk keras serangan dan terus memainkan peran aktif dalam konflik Palestina-Israel. Dalam hukum perang internasional, tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan harus dijaga dan harus bebas dari sasaran serangan. Anggota Komisi 9 DPR itu juga menilai kasus serangan ke rumah sakit ini bukan lagi hanya menyangkut Palestina, tetapi menyangkut harkat martabat bangsa Indonesia dan juga kemanusiaan. DPR juga meminta pemerintah agar segera mengevakuasi WNI di titik konflik dan memberikan trauma healing pada korban, terutama anak-anak. Informasi aktual lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Kami kembali saat lagi.